Politik itu sangat dinamis, ya, bahkan kadang-kadang unpredictable, susah diduga. Pengusaha itu kan maunya untung saja. Nah, ini harus memikirkan republik, ya. Nasionalisme itu bukan hanya buat pengusaha itu bukan hanya bayar pajak. Kalau bisnisnya itu hanya mengimpor barang-barang yang itu akan merugikan industri dalam negeri, menurut saya itu nggak nasionalis. Jadi kalau mau jadi pengusaha sukses, pengusaha yang meningkat, katakanlah kapasitasnya, skalanya, itu harus bangkrut berkali-kali. Karena kita bisa mempelajari kesalahan-kesalahan yang kita alami. Halo saudara, Anda menyaksikan program segmen khusus Dialog bersama Sutrisno Bachir. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi, Mbak Ratna. Kita akan berbicara banyak Pak ya? Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Silakan. Kalau Anda mengikuti bagaimana perkembangan dunia ekonomi dan juga politik, terima kasih Pak Sutrisno, dan juga ekonomi, Anda pasti juga paham bagaimana posisi Pak Sutrisno Bachir sekarang adalah merupakan Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional dan juga mantan Ketua Umum PAN ya Pak ya, tahun 2005 sampai 2010. Ya, betul. Sekarang kesibukan apa Pak? Selain mengurus Kain? Selain ngurus Kain itu kan saya punya bisnis ya. Walaupun saya tidak didireksi lagi atau tidak dikomisaris lagi, tapi pemegang saham. Jadi sudah mulai sekarang ngajari anak-anak bisnis. Ada regenerasi? Ngajari ponakan-ponakan berbisnis. Yang kedua, saya sekarang fokus bagaimana mengajak masyarakat untuk berwirausaha, khususnya generasi muda. Jadi saya kalau hari Sabtu atau Minggu ini, biasanya saya ke kampus-kampus, ke seluruh Indonesia, ya, untuk memberikan kuliah umum, ceramah, mengenai kewirausahaan. Kayak ini baru aja minggu kemarin di UNER ya. Jadi saya ya masa senjanya saya gunakan untuk mengajarkan ilmu yang Bapak miliki. Yang saya miliki, yaitu kewirausahaan. Saya kalau berbicara tentang Pak Sutrisno itu selalu menarik. Bapak itu di satu sisi pebisnis, orang asli, orang mengatakan pribumi, sukses, masuk dalam jajaran pebisnis atas, tapi Bapak juga pernah berbicara politik atau berkiprah di politik. Pak, Bapak kan dulu mantan Ketua Umum PAN ya, 2005-2010. Kalau Bapak melihat sekarang PAN dengan Jokowi hubungannya seperti apa Pak? Ya, namanya politik itu sangat dinamis ya. Ya sejak mungkin zaman dulu sampai zaman sekarang ya saya kira sama, dinamis kan, bahkan kadang-kadang unpredictable, susah diduga, ya. Demikian juga misalnya dengan PAN sekarang, mungkin kalau publik melihat ya banyak langkah-langkah yang katakanlah di luar dugaan, itu ya memang demikianlah politik, khususnya bagi satu partai yang menekankan pada kebebasan berpendapat. Di Partai Amanat Nasional itu sangat demokratis ya, sehingga orang boleh banyak berpendapat. Nah, mungkin kadang-kadang pendapat yang bahkan belum dirapatkan dalam suatu keputusan, mungkin individunya itu berbicara ke publik atau terpancing oleh teman-teman media sehingga berkomentar, sehingga kelihatannya sangat dinamis. Itu ya wajar saja.
Bisa dikatakan PAN itu adalah partai yang lahir dari rahim reformasi ya Pak ya. Itu kan dulu cita-citanya ada pluralisme dan pembaruan dari partai-partai sebelumnya. Kalau Bapak melihat di tahun 2018 ini apakah PAN masih seperti awal cita-citanya? Ya, pertama pendiri PAN adalah tokoh reformasi Pak Amin Rais, dan sekarang masih Ketua Dewan Kehormatan, sehingga semua perjalanan PAN itu pasti dimonitor, diketahui, atau bahkan melibatkan Pak Amin, ya, khususnya pada hal-hal yang penting, sehingga PAN sebagai partai reformasi, partai reformis, partai yang demokratis itu tetap terjaga. Bapak melihatnya sampai 2018 masih seperti ini? Iya, masih terjaga. Nah, cuman memang sekarang para pengurusnya mungkin sudah berganti generasi. Ya. Ada pengurus-pengurus baru yang masih muda, yang tidak mengikuti pada masa-masa 20 tahun yang lalu, tahun 98. Sehingga mungkin ya perlu ada katakanlah satu jembatan pengetahuan ya, misalnya training-training agar tetap PAN bisa menjadi partai yang reformis. Nah, karena kalau generasi milenial ini kan banyak yang nggak mengerti mengenai misalnya peristiwa Mei 98 ya. Nah, karena PAN lahir dari rahim reformasi. Nah, tadi kalau pengurus yang masih punya hubungan sejarah dengan tahun 98, saya kira masih itu, apalagi Pak Amin tetap mengawal perjalanannya Partai Amanat Nasional. Ada banyak yang mengatakan bahwa PAN itu adalah partai yang berdiri di dua kaki. Di satu sisi ketua umumnya dekat dengan Pak Jokowi, rukun, tapi di satu sisi ada juga politisi-politisinya yang mengeluarkan statement-statement yang seakan-akan adalah oposisi. Kalau menurut Bapak, PAN itu sebenarnya idealnya di mana? Ya, tadi saya katakan bahwa di dunia politik itu sangat dinamis, khususnya di Partai Amanat Nasional itu karena banyaknya atau berkumpulnya orang-orang yang independen, orang-orang yang sangat kritis, orangnya relatif dia sekolah di perguruan tinggi ya, S1, S2, S3 banyak. Kemudian platformnya itu juga bagaimana mereformasi negeri ini ya. Saya kira itu memang tidak bisa dihindari. Jadi mungkin beda dengan partai-partai lain yang kesejarahannya tidak sama dengan PAN. Nah, PAN itu begitu. Artinya kalau timbul hal-hal yang mungkin dianggap oleh para kader atau pengurus atau individu dari PAN bahwa kebijakan pemerintah ini tidak berpihak kepada rakyat, itu secara otomatis itu mereka menyuarakan aspirasi rakyatnya. Misalnya anggota DPR itu kan dipilih di dapilnya masing-masing. Ya, dia kalau tidak bersuara melihat misalnya satu kebijakan yang mengakibatkan masyarakat di dapilnya itu merugikan, ya, nah sehingga dia ya pasti otomatis tidak melihat bahwa ini partai ini pendukung pemerintah, sehingga dia tidak bisa menyuarakan atau mengkritisi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan dapilnya dia. Nah, itu otomatis itu, karena memang partai PAN itu sangat amat demokratis, independen, kritis. Nah, itulah karakter dari Partai Amanat Nasional yang mungkin masyarakat maupun pemerintah harus mengetahui. Tapi kan akhirnya masyarakat jadi agak rancu, Pak. Di satu sisi posisinya PAN ini sebenarnya mau di mana? Dapat jatah menteri, tapi di satu sisi juga mengkritik luar biasa. Jadi sebetulnya begini, menteri itu kan hak prerogatif presiden, ya. Itu sepenuhnya prerogatif presiden. Kalau presiden menghendaki bahwa menterinya tidak duduk di situ, ya walaupun masih katakanlah partai pendukung pemerintah, itu bisa saja diganti ya, atau ditukar, atau ya udah nggak usah ada menterinya, ada ini aja partai pendukung pemerintah.
Karena kan banyak juga yang kemarin-kemarin partai-partai pendukung pemerintah yang kadernya juga diganti ya. Ada 2 yang diganti, yang masuk 1. Ya itu hak prerogatif presiden. Ya. Pak Sutrisno masih nggak sih Pak sering memberikan masukan-masukan kepada kawan-kawan di PAN gitu, walaupun mungkin sekarang Bapak bukan lagi pengurus. Ya, saya ini kan aktif, Pak, ketua majelis penasihat partai yang non-aktif. Yang non-aktif karena jadi Kane. Kalau acara-acara nasional biasanya saya ikut ya, memberikan ya namanya kalau di PAN itu tausiah, nasihat ya, nasihat kepada peserta, misalnya rakernas atau mungkin peristiwa ulang tahun dan lain-lain. Saya biasanya acara nasional ya, saya masih ikut. Tapi kalau day to day saya sudah nggak ikut. Cuman kadang-kadang karena rumah saya ini dekat dengan DPR. Ya, di daerah Senayan ya Pak ya. Ya, itu banyak anggota DPR dari PAN yang kadang-kadang itu mampir ke rumah sini untuk ya berdiskusi mengenai masalah-masalah tugasnya maupun masalah-masalah bangsa. Karena saya sekarang kan ketua KIN ya, sehingga mungkin mereka ingin mengetahui kebijakan-kebijakan mengenai ekonomi dan industri. Okay. Gitu. Pak Sutrisno, kita tinggalkan PAN dulu. Tapi sekarang saya ingin mengetahui apa cara penilaian Bapak mengenai kondisi politik Indonesia sekarang menjelang tahun pemilu juga 2019. Ya, ini kan tahun politik ya, sehingga satu keniscayaan bahwa akan muncul di, apalagi sekarang media massa itu begitu mudah terakses ya, dengan internet itu bisa menyebarkan informasi secara cepat dan menyeluruh, artinya ke seluruh Nusantara ya. Sehingga peristiwa yang sebetulnya dulu dianggap kecil sekarang bisa besar, karena dulu kan yang mengetahui hanya beberapa media, bahkan media itu mungkin bisa dikontrol zaman Orde Baru begitu. Kalau sekarang kan nggak bisa dikontrol, sehingga peristiwa yang sebetulnya nggak besar sekarang bisa menjadi besar, tergantung media massanya akan angle-nya dari mana melihatnya. Nah, jadi itu suatu hal yang harus terjadi di dalam negara demokrasi seperti kita, seolah-olah ya itu gaduh ya, gaduh. Menurut saya ya itulah konsekuensi demokrasi yang kita pilih. Ya, cuman saya ingin menekankan bahwa satu peristiwa atau momen pemilihan umum, pemilihan presiden itu kan pasti terjadi 5 tahun sekali. Nah, jadi masyarakat harus diedukasi untuk supaya melihat ini bukan sesuatu hal yang harus memecah belah, maupun sesuatu yang akan kalah atau menang kemudian mati atau terbunuh ya, atau membunuh. Nah, padahal ini kan suatu peristiwa setelah itu kejadian, itu nanti biasa lagi. Dulu ingat tahun 2014 itu seperti begitu anunya, pembelahan itu ya. Kita tahan dulu Pak, karena menarik mendengarkan apa yang jadi pemikiran Anda mengenai kondisi politik 2018-2019. Tetap bersama kami saudara di Newsroom Jak TV.